Selasi bukanlah mawar, melati bukan juga rambutan. Bila kasih menjadi tawar, apa jadinya dengan pernikahan? Nah, mengapa ada banyak pernikahan yang gagal? Dan sebenarnya, apa saja sih prinsip mempertahankan pernikahan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Sahabat Kapas, bukanlah suatu hal yang asing bagi kita memahami bahwa menikah itu adalah seperti memulai suatu perjalanan kehidupan yang baru yang penuh dengan misteri di depannya. Ini bukanlah melulu tentang perjalanan yang mulus yang ditaburi dengan keindahan bunga-bunga yang pernah kita bayangkan saat masih berpacaran dulu. Bahkan pernikahan diibaratkan dengan berlayar melintasi samudra, dan yang namanya berlayar tidak selamanya lautan itu tenang. Akan ada banyak ombak dan badai yang silih berganti menghantam dalam pelayaran kita. Namun apapun tantangannya, bahtera pernikahan harus bisa dipertahankan. Nah, sebelum kita membahas tentang prinsip-prinsip bagaimana mempertahankan pernikahan, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa banyak pasangan yang gagal. Kegagalan mereka bisa berarti perpisahan dan perceraian yang menyebabkan ketidakbahagiaan, stres, atau disfungsi keluarga, dan banyak lagi dampak negatifnya. Nah, mari kita perhatikan apa saja kira-kira yang secara umum telah menjadi faktor penyebab kegagalan mereka sehingga kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang buruk atau tidak adanya keterbukaan dalam membahas masalah dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan yang berkepanjangan antara suami dan istri. Faktor yang kedua adalah keuangan. Kesulitan ekonomi atau perbedaan pandangan tentang cara mengelola keuangan sangat dapat memicu stres dan konflik di dalam hubungan pernikahan. Yang ketiga, masalah seks dan perselingkuhan. Ketidakpuasan secara seksual, kemudian ketidaksetiaan dalam hubungan, baik secara emosional maupun fisik, sering menjadi alasan utama dari sebuah perceraian. Yang keempat, adanya perbedaan nilai dan prioritas hidup. Ketika pasangan memiliki perbedaan mendasar dalam hal agama, budaya, tujuan hidup, atau cara mendidik anak sekalipun, ini bisa menyebabkan ketidaksepahaman yang sulit diatasi, yang ujungnya menimbulkan kegagalan. Yang kelima, kurangnya komitmen. Jika salah satu atau kedua pasangan merasa tidak berkomitmen penuh terhadap hubungan, sudah pasti ini dapat menyebabkan keretakan dalam pernikahan. Yang keenam, masalah emosi dan kesehatan mental. Gangguan emosional atau kesehatan mental yang tidak ditangani dengan baik tentu dapat memperburuk dinamika hubungan antara suami dan istri. Kemudian yang ketujuh, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini dia. Kekerasan fisik, verbal, atau emosional, apalagi terjadi secara berulang, dapat menjadi alasan kuat untuk mengakhiri hubungan demi keselamatan dan kesejahteraan. Yang berikut, yang kedelapan, pengaruh orang ketiga atau keluarga. Tekanan atau campur tangan dari pihak luar seperti keluarga besar atau juga teman dekat dapat memicu konflik di dalam pernikahan. Yang kesembilan, ketidakmampuan mengatasi perubahan dan kurangnya penerimaan. Kehidupan pernikahan sering menghadapi perubahan besar seperti kelahiran anak, kehilangan pekerjaan, atau mungkin sekedar pindah rumah. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut serta kurangnya penerimaan satu sama lain bisa menambah stres dalam hubungan pernikahan yang bisa, kalau itu terus-menerus, akan mengakibatkan kegagalan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab di dalam kehidupan pernikahan. Jika salah satu pasangan merasa terbebani dengan tanggung jawab lebih banyak atau merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup, ini dapat menimbulkan ketegangan yang bila tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada kegagalan dalam mempertahankan bahtera rumah tangga. Tentu, sahabat Kapas, ada faktor-faktor lain juga, namun inilah 10 faktor mendasar penyebab pasangan suami istri gagal mempertahankan pernikahan. Tentu cekcok, adu argumen, konflik atau pertengkaran sudah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan suami istri, namun bukan berarti dengan adanya permasalahan pernikahan harus berakhir. Mari kita lihat beberapa prinsip yang disarankan oleh thehealthymarriage.org untuk kita bisa mempertahankan pernikahan. Yang pertama, prinsip yang pertama, penerimaan dan memaafkan. Kita semua pernah melakukan hal-hal yang secara tidak sengaja menyakiti hati pasangan kita. Bahkan hampir mustahil untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran kecil dalam hubungan kita. Kuncinya adalah penerimaan dan sering memaafkan.
Penerapannya harus bersifat dua arah agar berhasil. Jika kita yang melakukan sesuatu yang melukai suami atau istri kita, akuilah dan mintalah maaf. Sebaliknya, jika kita yang terluka oleh sesuatu yang dilakukan oleh pasangan kita, lepaskanlah. Pahami dan terimalah memang setiap orang punya kekurangan dan setiap orang pasti bisa berbuat salah. Jangan terus berfokus pada suatu kesalahan dari pasangan kita, karena semakin kita memendamnya, semakin besar rasa sakit hati kita, kemudian itu bertumbuh menjadi racun yang akan merusak diri kita, juga pernikahan kita. Prinsip yang kedua, selesaikan masalah dengan cepat. Jangan pergi tidur sebelum masalah selesai. Menyelesaikan konflik dengan cepat berarti kita fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Ingat, menyalahkan adalah perangkap yang banyak kali dialami oleh suami istri. Mereka memilih untuk menyalahkan daripada menyelesaikan masalah tanpa disadari dengan saling menyalahkan, masalah justru akan semakin besar dan rumit. Intinya, untuk menyelesaikan masalah diperlukan dua orang, suami dan istri yang membawa pikiran positif untuk mencari solusi atas permasalahan. Nah, dalam menyelesaikan konflik, pasangan harus fokus pada isu yang menjadi permasalahan dan jangan pernah melebar dari isu tersebut. Prinsip yang ketiga, boleh tidak setuju, tetapi bukan bertengkar. Baik suami maupun istri perlu memahami bahwa beda pendapat antara suami dan istri itu adalah hal yang biasa. Itulah sebabnya perlu komunikasi yang positif dari keduanya agar terhindar dari pertengkaran. Hindari menjadikan pasangan sebagai objek untuk kita rendahkan, kritik, atau hina dalam perbedaan pendapat. Bila kita tidak setuju, komunikasikan untuk mencari titik temu dalam penyelesaian masalah agar ada kedamaian dalam pernikahan kita. Prinsip yang keempat, saling menghormati. Dikatakan bahwa rasa hormat adalah landasan untuk pernikahan yang sehat. Hampir setiap aspek dari pernikahan bergantung pada rasa hormat. Ini seperti engsel yang membuat pintu berayun. Inti dari rasa hormat tersebut adalah penghargaan. Ketika kita menghargai sesuatu, artinya kita menghormatinya. Bila kita gagal menghargai pasangan kita, kita sama saja tidak menghormatinya. Ingat, perasaan tidak berharga karena kurang penghormatan dari pasangan itu merusak dan menghancurkan. Prinsip yang kelima, selalu hadir untuk istri atau suami kita. Hal ini mungkin adalah salah satu kunci suksesnya pernikahan yang paling sering diabaikan. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, olahraga, anak-anak, bahkan pekerjaan rumah, daftarnya bahkan tidak ada habisnya, sehingga kita lupa untuk sejenak melambat dan mendengarkan pasangan kita. Kita ada untuk pasangan kita adalah suatu hal yang pasangan kita sungguh-sungguh butuhkan dari kita. Prinsip yang keenam, menolak ketidakpuasan dalam pernikahan. Rasa tidak puas mungkin adalah hal yang wajar dalam pernikahan, yang bisa mendorong komunikasi yang sehat untuk pemenuhan kebutuhan keduanya. Yang berbahaya adalah bila rasa tidak puas menuntun kita untuk mengembara mencari pemuasan dari luar pernikahan. Ingat, istilah rumput di halaman tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman rumah sendiri adalah suatu jebakan yang membawa pada kehancuran pernikahan. Rumput di halaman rumah kita akan tetap hijau bila terus disiram. Dalam hal inilah komitmen diperlukan dari keduanya untuk tetap setia pada janji suci pernikahan. Hal ini membantu kita untuk tidak mengembara jauh dari pasangan, baik secara mental, emosional, ataupun secara fisik. Prinsip yang ketujuh, mulailah dari diri sendiri. Setiap perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan pernah mendesak untuk merubah pasangan kita, sebab perubahan yang positif dalam diri kita akan mempengaruhi pada pasangan dan juga pernikahan kita. Dari yang dulunya cepat marah, sekarang berubah menjadi lebih sabar dan pengertian. Dari yang dulunya kurang suka minta maaf, sekarang lebih inisiatif untuk minta maaf dan lain sebagainya. Prinsip yang kedelapan, hindari mengedepankan prasangka atau prejudice. Salah satu pertempuran terbesar yang kita hadapi adalah peperangan di dalam pikiran kita sendiri. Mengapa? Sebagian besar masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan diciptakan dalam alam pikiran kita sendiri dan bukan merupakan permasalahan yang real atau eksis. Contoh, cemburu yang berlebihan yang timbul karena khawatir suami atau istri punya affair dengan orang lain. Ini adalah prejudice atau prasangka. Ketika kita membiarkan imajinasi kita menjadi liar dan menciptakan skenario negatif tentang kejadian yang tidak pernah terjadi sesungguhnya, kita beresiko menghancurkan pernikahan kita. Jadi jangan biarkan hal-hal kecil mencuri kebahagiaan kita. Jangan biarkan pikiran kita membayangkan hal yang lebih buruk.
Tetaplah berpandangan positif terhadap kehidupan dan intinya adalah trust atau kepercayaan dalam kehidupan pernikahan baik kepada suami ataupun kepada istri. Prinsip yang ke-9, memilih untuk mengutamakan dan melayani pasangan kita sendiri. Jangan baiknya hanya sama pasangan orang lain, sementara pasangan sendiri diabaikan. Mengutamakan dan melayani pasangan sendiri adalah investasi terbesar dalam pernikahan. Melayani itu lebih dari sekedar sebuah tindakan. Melayani adalah sebenarnya sebuah pola pikir. Ini adalah tentang bagaimana kita memandang pernikahan kita. Pelayanan kita membuat pasangan kita merasakan kepedulian dan cinta kita kepadanya. Dan prinsip yang terakhir, yang ke-10, terus membangun keintiman dan waktu bersama. Jangan biarkan apapun merampas keintiman dan waktu bersama kita sebagai suami dan istri, termasuk anak-anak atau pekerjaan kita. Inilah 10 prinsip yang dapat kita pelajari dan perhatikan untuk mempertahankan pernikahan kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok tidak ada unsur cinta kasih dari 10 prinsip yang sudah dipaparkan tadi? Justru prinsip cinta atau kasihlah yang menaungi prinsip-prinsip tersebut. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Semua prinsip yang sudah dipaparkan tadi bisa diimplementasikan bila ada kasih di dalamnya. Tanpa kasih, tidak akan ada kesabaran, tidak akan ada penerimaan dan pengampunan, sebab kasihlah yang menutupi banyak dosa. Yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, sebagai kesimpulan, walaupun bagi banyak orang pernikahan menyebabkan stres dan tekanan dalam kehidupan, namun pernikahan sesungguhnya adalah suatu berkat dari Allah, sebab pernikahan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri di Taman Eden dan ditegaskan oleh Yesus sebagai sebuah persekutuan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita dalam persahabatan yang penuh kasih. Bagi orang Kristen, komitmen pernikahan adalah kepada Tuhan dan juga kepada pasangannya dan harus dilakukan hanya antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki iman yang sama. Saling mengasihi, saling menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab adalah jalinan dari hubungan ini yang mencerminkan kasih, kesucian, kedekatan atau keintiman, dan juga keabadian hubungan antara Kristus dan gerejanya. Intinya agar suami istri dapat mempertahankan pernikahan, kasih Kristus haruslah menjadi landasan pernikahan dan Kristus harus terus selalu menjadi pusat dalam rumah tangga kita. Kiranya Allah memberkati pernikahan kita sekalian. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam Kapas.